Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kerana Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih dapat bertemu tatap muka walaupun via rekaman dan insyaallah ini sebagai tugas karena pada hari ini kita tidak bisa mendampingi kalian karena ada latihan wali kelas penguatan wali kelas dari yayasan. Baik, menindaklanjuti tugas dari pertemuan yang sebelumnya itu tentang membuat surat tugas. Sekarang adalah bagaimana Ustaz terangkan tentang tekniknya, teknik membuat surat lamaran pekerjaan. Kita next. Pengertian surat lamaran kerja sendiri adalah surat resmi yang ditulis oleh pelamar baik melalui media kertas atau elektronik atau memperkenalkan dirinya serta kompetensi yang dimiliki dengan harapan agar perusahaan atau organisasi dapat menerimanya sebagai karyawan. Nah, di sini ada 6 jenis paling tidak jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan iklan atau lowongan pekerjaan baik di media cetak maupun elektronik. Yang kedua ada surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri. Kita mengajukan walaupun tidak ada informasi lowongan di lembaga tersebut atau di dalam perusahaan tersebut yang dikirim langsung ke kantor atau perusahaan. Yang ketiga adalah surat lamaran berdasarkan informasi dari teman, kenalan, radio ataupun televisi. Yang keempat, surat lamaran melalui kantor penempatan tenaga kerja atau bursa kerja. Terus yang kelima, surat berdasarkan tempat kursus, sekretariat akademik ataupun lembaga manajemen. Yang keenam, surat lamaran dari pengumuman yang digantungkan pada toko atau kantor yang bersangkutan. Misalnya ada informasi-informasi yang digantung atau biasanya ada di ruko-ruko itu menerima lowongan pekerjaan. Lanjut. Sekarang pembuatan surat lamaran pekerjaan. Secara umum, pengorganisasian atau susunan dalam menulis surat lamaran kerja itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama itu harus memiliki salam pembuka, alinea pembuka. Nanti ada contoh-contoh surat lamaran kerja nanti akan saya tampilkan. Yang kedua harus memiliki alinea pertengahan, ada alinea penutup, dan ada juga yang keempat adalah ada salam penutup. Ini contoh salam pembuka, yaitu misalnya dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh salam pembuka. Yang kedua ada contoh alinea pembuka. Ini tujuannya untuk apa? Adanya alinea pembuka adalah untuk menarik perhatian pembaca pada paragraf pembuka. Perlu dicantumkan salah satu dari beberapa hal berikut. Yang pertama ada rangkuman, nama pemberi informasi, dan sumber publikasi. Misal contohnya itu berdasarkan iklan Tuan pada Harian Kedaulatan Rakyat tanggal berapa. Saya memperoleh informasi dari seorang rekan saya yaitu Bapak siapa. Yang ketiga yang C itu adalah saya adalah lulusan SMA tahun 2008 dan saya bermaksud mengajukan lamaran untuk lowongan seperti yang ada dalam iklan Bapak pada halaman apa atau pada iklan apa. Silakan dicantumkan nanti sesuai dengan yang informasi yang kalian dapatkan. Nanti silakan dicocokkan surat lamaran yang sudah kalian buat contohnya di pertemuan sebelumnya. Silakan dicocokkan, silakan dikoreksi. Kira-kira pertama sudah tadi yang ini apakah sudah mencakup ini atau belum? Yang kedua, apakah sudah mencantumkan ada alinea pembuka atau belum? Terus yang ketiga itu adalah alinea pertengahan. Dalam paragraf pertengahan ini pelamar perlu menjelaskan hal berikut. Pertama, pendidikannya, pengalaman kerja, sikap, minat, aktivitas, dan ini juga nanti diperkuat oleh CV kurikulum kita tentang bagaimana identitas diri kita. Nah, itu tapi nanti sebagai tambahan kita akan bahas di lain pertemuan. Nah, yang pertama paling tidak menjelaskan tentang saya adalah lulusan SMA, saya pernah bekerja sebagai staf administrasi di apa nama lembaganya.
Syukur nanti dilampirkan yaitu surat rekomendasi atau surat pernah bekerja di suatu lembaga tersebut. Yang kedua, saya adalah lulusan SMA, memiliki sikap percaya diri, pernah mengikuti organisasi dan lain-lain. Misalnya apa? Yang OSIS ya OSIS, yang pernah kalau kuliah nanti pada organisasi apa yang diikuti di selama perkuliahan. Yang berikutnya adalah contoh alinea penutup. Di alinea penutup adalah paragraf terakhir atau penutup surat lamaran pekerjaan, umumnya berisi suatu harapan atau tindakan atau action. Yang pertama, kata-katanya kurang lebih begini. Ya, atas perhatian Bapak pada surat lamaran ini, saya ucapkan apa. Yang kedua, saya sangat senang untuk bertemu dengan Bapak pada waktu dan seterusnya. Itu adalah alinea penutup. Ya. Salam penutup. Ya. Salam penutup ini mengakhiri isi surat. Misalnya, ya tadi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau hormat kami. Gitu ya. Nah, ini untuk tadi adalah teknik-tekniknya. Sekarang kita lihatkan contohnya. Ini ada contoh-contoh surat ya, contoh surat. Kita harus besarkan. Nah, ini ada 5 contoh surat. Besarkan. Nah, ini contoh surat lamaran kerjaan. Yang pertama, yang A adalah surat lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri dari kita sendiri, walaupun tidak ada informasi lowongan di lembaga tersebut. Dan bilangkan ada tanggalnya, ada tahun, bulan, dan tahun, ada lampirannya nanti apa saja, halnya oleh alamat pekerjaan. Ya. Ini tadi contohnya halnya pembukanya ya. Kepada pimpinan dan seterusnya dengan hormat atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tahu orang tersebut adalah muslim atau lembaga-lembaga yang di bawah naungan Islam misalnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah alinea pertengahan yang menenangkan tentang diri kita, siapa nama kita dan seterusnya. Ini adalah alinea penutup, seterusnya harapan isinya seperti apa. Nah, contoh nanti tolong dilihat kembali apakah sudah seperti itu belum. Surat lamaran, contoh surat lamaran yang sudah kalian buat. Terus ada juga di sini, nah harapannya. Ya. Ini ada harapan-harapan yang dituliskan di sini. Dan juga menyatukan sebagai bahan pertimbangan nanti di lampiran. Ini adalah tadi alinea penutupnya, dan ini adalah salam penutup hormat saya. Ini juga kalau yang kedua adalah contoh surat lamaran kerja berdasarkan informasi resmi. Ya. Misalnya di bursa kerja atau di misalnya di lembaga-lembaga khusus ya. Ini contohnya misalnya di rumah sakit misalnya ya. Ini ada identitas suratnya, ada tanggal dan seterusnya. Ini ditujukan kepada siapa ya, paling terhormat siapa. Ini juga ya, ini tadi yang saya sampaikan berdasarkan informasi resmi dari Bapak melalui bursa kerja khusus SMA dan seterusnya. Nah, ini juga namanya alinea pembuka. Nah, ini menerangkan tentang diri kalian, dan ada di sini adalah harapannya ya, alinea penutup, dan di sini juga ada salam penutup. Ada cek lagi contoh surat-suratnya. Nah, ini juga ada juga contoh surat lamaran kerja berdasarkan iklan. Nah, tentang suratnya, tanggal dan bulan dan tahun, ditujukan kepada siapa, jangan lupa di mana. Dan ini tadi salam pembuka. Ya, salam pembuka lalu pembuka. Ini ada ini pertengahan. Ya, ini tentang diri kalian. Kalian pertengahan masih. Di sini adalah harapan. Ini ada sebagai informasi pelengkap ya, pendukung sertifikat sertifikat seterusnya. Ada juga nanti alinea penutup dan ada salam penutup. Oke, itu saja dari Ustaz. Kurangnya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang jelas. Nanti boleh diinformasikan, boleh diklarifikasi kembali kepada Ustaz terkait teknik membuat surat lamaran kerja. Saja dari Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.